menyampaikan pada kawan rencana kita ke depan. Terima kasih. Oke, selamat pagi kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, May Day baru saja kita lewati. Tentu May Day tahun ini memberikan satu kesan tersendiri bagi banyak orang, karena ada banyak hal yang substansi dari apa yang selama ini disuarakan oleh gerakan buruh itu muncul ke permukaan. Kalau kawan-kawan mengikuti proses bagaimana sebelumnya MK memutuskan 21 pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja dibatalkan, itu adalah salah satu pintu masuk bagi kita gerakan buruh untuk adanya sebuah reformasi di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ini proses dan yang menjadi problem mendasar bagi kita selama ini. Perjuangan yang sudah dilakukan oleh gerakan buruh, mau sektor apapun, mau di wilayah manapun, persoalan upah, persoalan kontrak, persoalan outsourcing, persoalan PHK, persoalan perselisihan adalah persoalan yang selalu diusung oleh gerakan buruh dalam reformasi hingga hari ini. 27 tahun reformasi masih terus menjadi agenda perjuangan. Pengalaman perjuangan gerakan buruh di Indonesia, kita bisa rasakan sendiri kebijakan dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, mulai dari Megawati, SBY, Jokowi, itu praktis selalu menurunkan tingkat standar, baik itu perlindungan maupun kesejahteraan dari buruh itu sendiri, mau sektornya apapun, sama. Pengalaman perjuangan kita hari ini tentu menjadi satu catatan bersama bagi kita. Ternyata perjuangan kaum buruh yang terfragmentasi, perjuangan kaum buruh yang bergerak berdasarkan sektoral, perjuangan buruh yang berdasarkan kewilayahan, dia tidak mampu merubah persoalan yang paling substansi atau yang paling mendasar dari problem yang kita hadapi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustaz. Ya, jadi dengan adanya situasi terbaru, perkembangan tentang situasi perburuhan di Indonesia dan beberapa kebijakan, baik itu keputusan Mahkamah Konstitusi, baik itu statement yang disampaikan oleh Presiden Prabowo di saat May Day, tentu serikat buruh, gerakan rakyat harus bersiap untuk menghadapi segala sesuatunya agar apa yang menjadi agenda perjuangan puluhan tahun ke belakang ini itu bisa kita menangkan ke depan. Sekarang tidak ada alasan untuk menolak, karena menolak revisi Undang-Undang 13 atau Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau dulu bersama dengan Pak Abdullah, kawan-kawan Ramidi, kita menolak revisi Undang-Undang 13, kita menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. MK sudah memutuskan dalam waktu paling lambat 2 tahun, DPR, pemerintah wajib untuk menyusun undang-undang perburuhan yang baru. Itu sudah pasti. Dan kita, gerakan buruh, tentu kita juga harus bersiap. Apa konsep yang ingin kita sandingkan nanti dengan konsep yang disusun oleh pemerintah atau yang disusun oleh DPR? Kalau seandainya serikat buruh terfragmentasi, masing-masing menyusun konsepnya, masing-masing mengajukan usulannya, ini hanya akan melemahkan gerakan buruh. Sehingga berdasarkan pengalaman ini, Partai Buruh dan unsur-unsur organisasi yang mendukung dan mendirikan Partai Buruh menginisiasi satu pertemuan yang kita selenggarakan pada hari ini. Jadi ada dasarnya
pengalaman perjuangan selama ini, karena ini adalah agenda bersama semua serikat buruh. Partai buruh yang juga memenangkan gugatan di Mahkamah Konstitusi punya kewajiban, punya tanggung jawab untuk menuntaskan agar konsep undang-undang perburuhan ke depan itu benar-benar pro kepada buruh, melindungi buruh, mensejahterakan kaum buruh. Itulah dasar kenapa kita berkumpul pada hari ini. Itulah dasar kenapa 4 konfederasi serikat buruh, serikat petani yang ada di naungan Partai Buruh mengundang semua kawan-kawan serikat pekerja serikat buruh, baik itu federasi maupun konfederasi. Tujuannya apa? Tujuan kita menyusun barisan kita menyusun konsep apa yang akan kita ajukan, yang akan kita sandingkan terkait rencana DPR akan membahas undang-undang perburuhan yang baru. Proses keputusan MK mungkin sudah kurang lebih 6 bulan ya. Oktober 31 Oktober artinya mungkin udah 10 bulan. Tidak lama lagi, atau ya mungkin 9. Tidak lama lagi, artinya dalam tahun depan paling tidak 2026 DPR sudah akan mulai menyusun undang-undang ketenagakerjaan yang baru. Lalu kita mau bersikap seperti apa? Apakah kita akan menolak? Gak bisa, karena itu amanah dari Mahkamah Konstitusi. Yang bisa kita lakukan adalah menyusun sandingan undang-undang yang bisa melindungi kita, kelas pekerja. Nah, Partai Buruh bertanggung jawab untuk menuntaskan gugatan yang sudah dimenangkan, juga untuk merumuskan konsep undang-undang perburuhan yang kita sama-sama inginkan. Makanya kita mengajak seluruh unsur gerakan buruh, ada industri kreatif, mungkin orang bilang gig ya, gig ekonomi yang selama ini belum terakomodir di dalam undang-undang ketenagakerjaan. Ada kawan-kawan ojol, ada kawan-kawan transportasi, ada kawan-kawan dari sektor kesehatan, dia belum terakomodir, atau kawan-kawan dari pelaut tidak terakomodir dalam undang-undang ketenagakerjaan yang ada. Nah, kita bermaksud hari ini mengajak seluruh komponen gerakan buruh untuk kita duduk bersama. Mudah-mudahan kawan-kawan bersedia, kita untuk menyusun kerja bersama sampai mengawal undang-undang itu nanti bisa disahkan yang sesuai dengan konsep kita. Artinya kita akan menyusun konsep bersama untuk undang-undang pro buruh. Tentu kerja ini bukan kerja satu hari, tentu kerja ini bukan kerja sendirian, karena kita pengen mengakomodir semua kepentingan kelas pekerja terakomodir di dalam undang-undang yang disusun oleh serikat pekerja serikat buruh. Itulah yang akan kita sandingkan nanti dengan konsep yang disusun oleh pemerintah atau DPR. Kalau mereka menolak konsep kita juga bisa satu komando. Mereka punya kekuatan di parlemen, kita punya kekuatan di jalanan. Hanya itu cara bagi kita untuk menentukan nasib kita ke depan. Ini peluang, ini kesempatan. Kalau seandainya ini lewat, kita terfragmentasi lagi, gol lagi undang-undang yang mencilakai kita, artinya kerjaan panjang lagi ke depan perjuangan kita. Tentu harapan kita bisa melahirkan, karena saya dengar mungkin Pak Abdullah atau Pak Ramidi sudah punya konsep draft-draft awal. Tentu ke depan dengan masukan-masukan dari berbagai macam sektor yang ada hari ini bisa menjadi sebuah konsep yang lebih komprehensif. Itu satu yang kita inginkan. Nah, yang kedua, kita pengen mendiskusikan juga, mengajak kawan-kawan semua unsur serikat pekerja serikat buruh, bagaimana konsep yang pernah diusulkan oleh Said Iqbal di dalam Sarah Sehat itu tentang Satgas PHK. Karena memang situasi ekonomi global tidak bisa kita hindari pada hari ini akan berdampak terhadap persoalan ketenagakerjaan dan persoalan perburuhan yang ada di Indonesia. Dan paling nyatanya adalah PHK. Selama ini PHK ya ditanggung sendiri oleh serikat pekerja berjuang. Nah, sekarang negara mau hadir dengan
membuat Satgas PHK. Lalu tugasnya Satgas ini apa? Butuh masukan, butuh usulan dari kawan-kawan sehingga nanti Satgas ini benar-benar bisa dapat memberikan proteksi. Jangan hanya nanti advokasi kasus untuk hak-haknya saja, tapi harus lebih dari itu. Kalau kita mengusulkan kemarin, kalau seandainya industri yang tutup itu industri yang bisa dikembangkan oleh pemerintah, harusnya negara ambil alih pabrik tersebut, kita punya Danantara. Kan bisa menjadi usulan bagi kita. Dikelola oleh buruh, dikembangkan manajemennya untuk pemenuhan kebutuhan produksi dalam negeri. Itu bagian dari mendorong industri dalam negeri kita. Mungkin banyak solusi, mungkin banyak ide dari kita semua terkait Satgas ini mau kita apakan. Nah, termasuk nanti Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Ini fungsinya apa? Tentu kawan-kawan yang serikat-serikat yang ada di Partai Buruh pengen mengajak kawan-kawan semua mendiskusikan itu, merumuskan apa konsep yang ingin kita tawarkan agar konsep tersebut bisa diimplementasikan, bisa diterima, bisa berjalan memberikan proteksi dan perlindungan kepada kelas pekerja. Jadi pertemuan kita hari ini adalah pertemuan pertama. Harapannya kita juga terus akan mengajak kawan-kawan serikat pekerja, serikat buruh atau lembaga yang konsen terhadap perburuhan, yang punya ide dan gagasan yang baik, kita bisa libatkan mereka untuk menyusun konsep-konsep yang bisa kita jadikan acuan bersama, menjadi sandingan bagi konsep yang disusun oleh pemerintah. Dan itulah harapannya pertemuan ini, konsolidasi kita ini bisa melahirkan sebuah, entah itu aliansi, entah itu koalisi, entah itu front. Tentu itu menjadi, kalau seandainya kita merasa punya kepentingan yang sama, landasan yang sama, tentu persatuan adalah jalan bagi kita untuk mengawal semua proses ini. Nah, jadi sekali lagi terkait pertemuan hari ini, kita mengajak kawan-kawan dari berbagai macam organisasi untuk coba istilahnya duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, untuk kita berembuk bersama-sama menyusun, mengumpulkan ide dan gagasan. Mungkin itu sebagai pembuka dari saya. Silakan kalau ada tambahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memperkenalkan